الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد ونستعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أيها الولد wahai anak, malam ta'mal selagi engkau tidak beramal, lam tajid maka engkau tidak akan menemukan al-ajra pahala. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau menegaskan kembali kepada kita mengenai pentingnya amal. Jadi orang itu kalau enggak amal ya enggak dapat pahala. Walaupun dia telah menguasai segala ilmu tata cara beramal. Kita belajar caranya dakwah bagaimana, dakwah yang hikmah bagaimana. Setelah ilmu mengenai dakwah semuanya kita tahu, enggak dakwah, ya enggak dapat pahala dakwah. Kita belajar caranya zikir, bagaimanakah zikir itu, adab-adabnya bagaimana, waktunya yang tepat itu kapan. Setelah kita tahu, kita enggak zikir, ya enggak dapat pahala. Maka ini kata-kata ini harus kita jadikan renungan. Ma lam ta'mal lam tajidil ajr. Selagi engkau itu tidak amal, maka engkau tidak akan mendapatkan pahala. Tapi ini perlu digarisbawahi. Amal itu ada dua. Ada amal zahir, al-a'mal bil jawarih, amal menggunakan anggota badan, dan ada namanya al-a'mal bil qalb, amal dengan hati. Nah, termasuk amalan-amalan yang kaitannya dengan hati itu adalah niat. Jadi orang itu walaupun anggota badannya belum melakukan, tapi kalau di dalam hatinya sudah ada tekad untuk melakukan suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencatatkan kebaikan itu untuk dia. Dan dari manakah orang itu bisa niat yang baik-baik, bisa niat yang istimewa? Dari ilmu yang luas. Maka keuntungannya orang belajar ilmu-ilmu yang banyak itu, di antara keuntungannya, walaupun dia belum mengamalkan, biasanya dia sudah niat mengamalkan. Yang mana niat mengamalkan itu tidak akan muncul dari orang yang tidak tahu keutamaannya. Bahwanya kita ini tidak tahu keutamaannya tahajud dan tidak tahu tahajud itu apa. Ya kita tidak akan pernah niat tahajud. Niat tahajud itu lahir dari orang yang dia mempelajari ilmu mengenai sholat tahajud. Maka kata ayah saya dulu, orang itu belajar ilmu itu nggak ada ruginya. Kalaulah dia hari ini belum mengamalkan apa yang dia pelajari, minimal-minimalnya tentu di dalam hatinya mesti ada terbetik niat untuk mengerjakan suatu saat. Dan niat untuk mengerjakan suatu saat itu merupakan suatu keutamaan, suatu anugerah dari Allah yang ini juga akan mendatangkan pahala. Jadi malam ta'mal lam tajidil ajr, ini harus digarisbawahi. Ta'mal termasuk amal bil qalb dengan niat, ini bagian dari alat untuk mendatangkan pahala. Maka orang itu kalaulah hari ini belum bisa amal, niatlah
untuk amal sebanyak-banyaknya. Sehingga kalaulah Allah Subhanahu wa taala belum tolong kita untuk mengamalkannya sampai mati, Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatkan pahala untuk kita mengamalkan amalan tersebut. Hukiyah diceritakan anna rajulan bahwasanya seorang laki-laki min Bani Israel dari kalangan Bani Israel abadallah ta'ala 70 sanah, dia beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Fa'aradallah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan ayyajluwahu, untuk menampakkan kehebatan orang tersebut alal malaikati, atas para malaikat. Jadi di dalam beberapa hadis itu sering juga kalau anak Adam mengamalkan suatu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala sering membanggakan kebaikan-kebaikan anak Adam itu di hadapan para malaikat. Kenapa? Karena malaikat dulu itu pernah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima'. Maka karena malaikat itu dulu pernah komentar negatif urusan manusia, sehingga kalau ada manusia berbuat baik, sering sekali Allah Subhanahu wa taala pamerkan kebaikan-kebaikan manusia itu di hadapan para malaikat. Fa'arsalallah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus ilaihi, kepada laki-laki tersebut, malakan, seorang malaikat, yukhbiruhu, yang mengabarkan kepada dia, annahu, bahwasannya orang tersebut, ma'atil kal ibadah, beserta ibadah dia selama 70 tahun itu, la yaliku, dia tidak pantas, bihi, dengan ibadah tersebut, duhulul jannati, masuk surga. Allahu Akbar. Falamma balaghahu, maka ketika hal tersebut sampai kepada laki-laki tersebut, qala al-abid, ahli ibadah tadi mengatakan, nahnu, kami, khuliqna, kami diciptakan, lil ibadati, untuk ibadah. Fayang bagi, maka seyogjanya, lana, bagi kita, an na'budahu, untuk menyembah Allah. Falamma raja'a, maka ketika kembali, al-malaku, malaikat, qala, malaikat tadi mengatakan, ilahi, wahai Tuhanku, anta, engkau, a'lamu, lebih mengetahui, bima, dengan apa, qala, yang dikatakan oleh abid tersebut. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah mengatakan, idza huwa, kalau dia, lam yu'rid, dia tidak berpaling, an ibadatina, dari ibadah kepada kami, walaupun setelah dikasih tahu amalmu tidak layak memasukkanmu ke surga, fanahnu, maka aku, ma'al karomi, beserta kedermawananku, la nu'ridu, aku tidak berpaling, anhu, dari dia juga. Ishhadu, saksikanlah, ya malaikati, wahai para malaikatku, anni, sesungguhnya aku, qad ghafartu lahu, aku telah mengampuni dia. Jadi suatu ketika ada orang itu ibadah 70 tahun. Ibadahnya itu 70 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada para malaikat kehebatan orang ini. Bahwasanya orang ini, dia ini bukan ibadah untuk mengejar surga. Dia ibadah ini betul-betul karena ingin taat kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, coba malaikat kamu datang kepada laki-laki tadi, kasih tahu sama dia, wahai fulan, walaupun kamu ibadah 70 tahun, kamu tetap tidak layak masuk surga. Bayangkan, ibadah 70 tahun tidak layak masuk surga. Nah, kita ini ibadah berapa hari? 60 tahun, 70 tahun itu kan umur kita. Tidurnya berapa jam? Berapa tahun tidurnya? Ngeluyurnya, ngerumpinya, santai-santainya, nongkrongnya, jajannya, ghaflahnya. Kalau dihitung-hitung ibadah kita itu paling cuma beberapa tahun. Itu pun kalau dihitung lagi yang khusyuk berapa? Wah, tambah sedikit lagi. Dari yang khusyuk itu yang ikhlas berapa? Wah, tambah sedikit lagi.
Dan iki annahu ma'atil kal ibadah la yaliku bihil jannah. La yaliku bihi dukhulul jannah. Maka orang tadi mengatakan, wahai malaikat, kami itu diciptakan untuk ibadah. Fayang bagi lana an na'budah. Maka prinsip kami, ya sebagaimana menjalankan tugas saja. Dapat surga, enggak dapat surga, layak dapat surga, enggak layak dapat surga, itu saya enggak penting. Yang penting saya ini sebagai hamba. Surga itu kan balasan. Surga itu kan bonus toh. Sedangkan saya ini hamba. Hamba itu tidak layak menuntut apapun kepada tuannya. Enggak punya apa-apa kok. Ketika saya disuruh untuk ibadah, ya saya ibadah aja udah. Tuan saya ngasih surga apa tidak, langsung saya hamba. Masa hamba nuntut tuannya? Nanti saya nggak jadi hamba, saya jadinya pekerja. Yang menuntut gaji itu siapa? Pekerja. Maka saya nggak nuntut sama Allah, nggak nuntut surga saya. Saya itu hanya menjalankan ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala dilapori oleh malaikatnya, ya Allah, engkau telah tahu jawaban hambamu. Maka Allah mengatakan, idza huwa lam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al karami la nu'ridu anhu ishhadu ya malaikati anni qad ghafartulah. Maka Allah mengatakan, ketika dia dikasih tahu enggak dapat surga, enggak layak surga, tetap ibadah, enggak berpaling dari kami, maka aku pun juga tidak berpaling dari dia. Hai malaikat, saksikanlah aku mengampuni dosa dia. Semoga termasuk kita. Jadi apa yang ingin disampaikan Imam Ghazali di sini? Yang ingin disampaikan oleh beliau itu, jadi anni qad ghafartu lakum, anni qad ghafartu lahu. Ampunan dari Allah kepada dia itu datang kapan? Ketika seorang hamba itu nekat enggak berhenti ibadah walaupun dikasih tahu enggak layak masuk surga. Coba bayangkan kalau yang dikabari malaikat ini kita bagaimana? Fulan, kamu ngaji di Pondok Al-Fatah 10 tahun, enggak ada gunanya semua. Kira-kira kita langsung pamit pulang apa lanjutkan ngaji? Nah, ini orang ini mentalnya beda. Hatinya beda orang ini. Ketika dikasih tahu, amalmu 70 tahun enggak menjadikanmu layak masuk surga. Enggak apa-apa. Saya itu enggak ngejar surga. Saya itu cuma ngejar ridha Allah. Yang saya cari itu ridha Allah. Allah nyuruh saya ibadah, ya walaupun enggak dikasih surga, ya tetap saya ibadah terus. Nah, nekat dia itulah yang menjadikan Allah mengampuni dosa dia. Jadi orang yang diampuni itu siapa? Yang nekat amal terus. Kan malam takmal lam tajidil hajar. Siapa yang enggak amal enggak dapat pahala. Lah orang yang dapat ampunan tadi siapa? Orang yang enggak mau berhenti amal. Orang yang enggak mau berhenti amal. Maka kita juga belajar seperti itu. Insyaallah ya. Bagaimana selagi napas masih ada, kekuatan masih ada, jangan berhenti amal. Carilah ilmu untuk menjadi bahan amal. Itulah yang terjadi kepada orang-orang terdahulu, yang terjadi kepada para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum kalau ngaji sama Nabi, ya Rasulullah, tulluni ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku mengenai amal, kalau saya mengamalkan saya masuk surga. Jadi ngaji sama Nabi itu mau cari cara untuk amal. Dulluni ala amalin. Nah kalau kita ini sekarang ngaji untuk mencari tata cara bagaimana biar boleh tidak amal. Nanti kita masail bab musik yang dicari siapa yang menghalalkan musik. Nah, yang dicari qaul yang menghalalkan. Nanti makanan yang syubhat carikan pendapat yang membolehkan dengan baik. Nah kalau caranya begitu ya kita nanti di akhirat nggak dapat pahala apapun. Karena data-data ilmu yang kita kumpulkan itu yang menghalalkan untuk tidak amal. Maka kita belajar jadi orang seperti Bani Israel tadi. Bani Israel itu nggak semua jelek, ada juga.
Ada juga orang-orang solehnya termasuk yang diceritakan di sini. Apa itu kehebatan dia? Nekat untuk ibadah terus tanpa pandang bulu, walaupun dikasih tahu nggak dapat surga, ya tetap ibadah terus. Semoga kita jadi ahli ibadah sampai akhir hayat kita. Salatu